Wahai manusia, capailah dan peliharalah pintu hidup selagi terbuka. Mungkin dalam waktu dekat ini akan tertutup kembali untukmu. Jagalah laku perbuatanmu yang baik, mumpung engkau masih mampu melakukannya. Peliharalah pintu taubat, masuklah ke lorong-lorongnya, mumpung masih terbuka bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ba'da siddati faraja wa qala inna ma'al usri yusra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'alahu Allahu lil alamin rahmatan wa busyra. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel Abi Nadira. Tidak lupa kami doakan kepada para penonton sekalian, terutama subscriber channel Abi Nadira. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkahi umur kita, dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, barang siapa baginya dibukakan pintu kebaikan, maka hendaklah ia bisa mencapai peluang itu. Karena hal itu tidak diketahui kapan pintu tersebut akan ditutup baginya. Wahai manusia, capailah dan peliharalah pintu hidup selagi terbuka. Mungkin dalam waktu dekat ini akan tertutup kembali untukmu. Jagalah laku perbuatanmu yang baik, mumpung engkau masih mampu melakukannya. Peliharalah pintu taubat, masuklah ke lorong-lorongnya, mumpung masih terbuka bagimu. Peliharalah pintu doa, karena pintu itu terbuka untukmu. Peliharalah pintu ke temanmu yang baik, sesungguhnya pintu itu masih menganga untukmu. Wahai manusia, bangunlah dirimu dari sesuatu yang menggoncangkanmu. Sucikan dirimu dari sesuatu yang mengotorimu. Perbaikilah dirimu dari sesuatu yang merusakmu. Jernihkanlah dirimu dari keruh kotormu. Tahanlah dirimu dari kesukaan yang kamu ambil. Kembalilah kepada Tuhanmu dari selisih orang-orang yang di sekitarmu, yang engkau jadikan tempat pelarianmu. Wahai hamba, di sana tiada apapun kecuali Zat Sang Pencipta Azza wa Jalla. Maka, bila engkau merasa keberadaanmu bersama Dia, berarti engkau hambanya. Jika keberadaanmu bersama makhluk, maka dirimu jadi hamba mereka. Bila engkau tahu bahwa pencarian terhadap Al-Haq itu menjadi pencarian setiap perwujudan yang engkau yakini, sesungguhnya segala sesuatu dari makhluk itu penghalang antara dirimu dan Allah. Wahai hamba, jangan jadi pemalas, karena setiap malas itu membuat sesal dalam penghambaan ini. Permurahlah laku perbuatanmu, karena Allah Al-Haq telah bermurah terhadapmu di dunia dan di akhirat. Wahai hamba, jadikan doamu sebagai pemikat. Kembalilah kepada kerelaan. Sesekali engkau jangan berdoa dengan mulutmu, sedang hatimu menerawang berpaling darinya. Di hari kiamat,
seluruh manusia akan mengakui setiap perbuatan apa yang pernah dilakukan di dunia, baik yang bagus maupun yang buruk. Di sana sesalmu tidak berguna, juga ingatmu tidak berfungsi. Pada hari itu, tidak berguna pula mengingat kerja berat sebelum mati, ingat kebun halaman dan persemaian biji. Itulah saat perhitungan manusia dimulai secara total. Jauh sebelumnya, Nabi Muhammad SAW memperingatkan, dunia adalah lapang, tempat bercocok tanam untuk akhirat. Maka barang siapa yang bercocok tanam yang baik, niscaya ia akan menerima hasilnya dengan rasa puas. Dan barang siapa yang bercocok tanam buruk, niscaya akan menuai sesal. Bila datang kematian kepadamu, barulah engkau bangun, sadar. Tapi waktu itu, kebangunanmu tak berguna. Wahai Allah, bangunkanlah kami dari tidur yang melalaikan Engkau. Jagalah kami dari ketumpulan yang melupakan Engkau. Wahai hamba, persahabatanmu dengan hal yang buruk akan mendatangkan keburukan padamu dan melenyapkan kebaikanmu. Berjalanlah di bawah bayang-bayang kitab suci Allah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya engkau akan beruntung. Wahai manusia, malulah kepada Allah dengan arti sebenarnya, engkau jangan lalaikan masamu dengan sia-sia. Sesungguhnya engkau disibukkan oleh urusan pengumpulan makan, berangan kepada yang tidak engkau temukan, dan membangun yang tidak engkau diami. Setiap hal ini menjadi penghalang dirimu dari makom Tuhanmu. Duduk berdiam sambil mengingat Allah dalam hati, itu perbuatan orang arif, dan mendalaminya, sebaliknya, melupakan setiap yang ada. Yang demikian, jika sudah sempurna, maka surga menjadi tempat tinggalnya. Surga pembelian dan surga yang dijanjikan. Sedangkan pembelian di dunia adalah ridho atau menerima atas ketentuan Dia dan mendekatkan diri kepadanya, munajat dan menyingkap tabir penghalang antara dirimu dan Dia. Jika demikian, jadilah persahabatan hati ini dalam kesunyiannya bersama Al-Haq. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun isi deklarasi itu adalah tentang surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang beriman, juga bisa melihat rupa zat yang maha mulia tanpa tabir penutup. Tidak ada keraguan segala kebaikan dari Allah dan buruk dari selain Dia. Kebaikan tergantung dari pemberiannya dan keburukan terletak karena pembelakangannya. Setiap perbuatan yang bermotif kehendak mendapat ganti dari makhluk, maka baginya ada padanya. Setiap usaha yang bersandar karena Allah, maka itu baginya. Jika engkau bertaubat dan mencari ganti, adalah balasan bagimu terletak pada makhluk. Bila engkau berusaha karena Allah semata, adalah dekat kepada Dia dan melihatnya sebagai balasan untukmu. Janganlah engkau mencari ganti atas usahamu dalam bentuk hitungan. Mana ada sesuatu, dunia dan akhirat, dan apapun selain Allah dengan segala penggantinya. Carilah pemberi nikmat, kau jangan mencari nikmat. Carilah tetangga sebelum mencari rumah. Sesungguhnya Dia ada sebelum segala ini. Dia sumber segala keberadaan ini, dan tetap ada setelah semua ini. Hendaknya engkau ingat mati, sabar atas cobaan, dan tawakal kepada Allah dalam segala situasi. Bila ketiga-tiga tingkatan ini telah sempurna bagimu, niscaya penguasa jagat ini datang padamu dengan ingatanmu. Ketika menjelang mati dari sini, bersihlah zuhudmu. Sabar terhadap sesuatu yang engkau maksud dari Tuhanmu,
Tawakal atas sesuatu yang lepas dari hatimu dan bergantung kepada Tuhanmu. Selamatkan jiwamu dari dunia dan akhirat dan segala apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya rahmat mendatangimu dari berbagai penjuru. Peliharalah Tuhanmu dari berbagai penjuru jiwamu. Bukankah jika tak seorang makhluk tertinggal untukmu, engkau masih punya jalan? Amat pada penjuru untukmu dan tertutup pintu bagimu, maka jadilah engkau termasuk golongan orang yang difirmankan Allah atas kebenaran mereka. Sesungguhnya hambaku, tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Bagaimana ada kekuatan bagi para pengesa Allah yang ikhlas, sedang mereka tidak mengenal istilah makhluk dalam setiap amal usahanya. Mereka hanya mengenal ucapan dalam keakhiran, bukan untuk permulaan. Semua pemula adalah bisu, dan semua keakhiran berucap. Orang yang ikhlas atas hak miliknya tersirat dalam hati. Penguasanya dalam kerahasiaan tidak terlintas pada yang nampak. Jadilah pemula yang tersembunyi meliputi ikhwalmu. Demikian itu usahakan jangan sampai mengenal batas terhenti, sampai sempurna dan mampu menguatkan hatimu terpatri dengan Tuhan. Kala engkau telah sempurna dan sampai padanya, kau dengarkan firman-Nya. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antaramu ada orang yang menghendaki akhirat. Adalah keberuntungan mendatangimu sendiri. Tangan pemburu habis untukmu dari semua tangan selain Al-Haq, dan engkau ambil pintu yang dekat tembus dengan Al-Haq. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Bila ini telah sempurna atasmu, datanglah dunia dan akhirat menjadi pelayanmu tanpa terpaksa. Lintasilah pintu Tuhanmu dan tetaplah di sana. Jika engkau tetap berdiam, tak bergeming dari pintu itu, maka Al-Haq berkait dengan jiwamu, sehingga engkau melihat lintasan-lintasan nafsu, hawa, lintasan hati, dan lintasan iblis. Dikatakan untukmu, inilah pelintasan yang benar, dan inilah pelintasan yang batil. Ketahuilah, dari setiap bentuk ini menyimpan tanda yang bisa engkau kenali. Bila engkau sampai ke makom ini, niscaya lintasan Al-Haq datang padamu, mendidikmu, menetapkan, menegakkan, menundukkan, menggerakkan, memerintah, dan mencegahmu. Wahai manusia, engkau jangan mencari penambah atau pengurang, pendahulu atau pengakhir, karena setiap kepastian itu telah mengitari setiap individu. Tiada seorang pun darimu kecuali baginya punya manuskrip dan biografi penghitung. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah usai Tuhanmu dari penciptaan, penetapan rizki, penetapan mati, dan gerak-gerik kalam. Karena itu dia tetap mengenai atas keberadaan ini. Sungguh usai sudah ketentuan Allah atas segala sesuatu yang ditutup dengan perintah dan cegah dan juga kebolehan. Maka bagi setiap orang tidak boleh membubuhkan hukum yang telah berlaku. Bahkan difirmankan, dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Wahai manusia, lakukanlah yang tampak dan hitam ini di atas putih sampai engkau termuat dalam amal. Tepatnya di tengah-tengah perkara ini. Bila yang tampak ini engkau kerjakan, niscaya akan memutar engkau menuju kepahaman isi hati. Pertama kali yaitu tentang kefanaan, sir atau rahasiamu. Lalu mematuhi hatimu yang ada dalam jiwa, dan memenuhi jiwamu yang terletak pada lisan, dan memenuhi lisan atas penciptaan. Demikian terus berputar pada mereka demi kebaikan dan kegunaan mereka. Wahai, keberuntungan bagimu bila engkau berhenti bersama Al-Haq dan mencintainya
Di antara cintanya adalah keberhentian dia padamu dan pada selain kamu. Dan di antara syaratnya juga jangan sampai dirimu berada di pihak lain selain dia, berjinak-jinak bersamanya dan tidak takut ketika bersamanya. Bila mana rasa kecintaan terhadap Allah berdiam di hati hamba, tentu ia jinak dengan Allah dan membenci terhadap apa yang menimbulkan kesibukan darinya. Hentikanlah penuduhanmu yang palsu. Sesuatu ini tidak datang dengan tali dan berkhayal dusta, nifak dan pendurhaka. Hentikan dan tetapkan atas taubatmu. Tiada perbuatanmu dalam penamaanmu menghasilkan perbuatan yang ditetapkannya, cabang-cabang atau buahnya. Biasakanlah berhenti bersama al-haq dalam kesempitan dan mudarat dalam kepakiran dan kaya, dalam kesedihan dan kemewahan, dalam kesakitan dan kesehatan, dalam kebaikan dan keburukan, dalam pemberian dan pencegahan. Aku tidak melihat yang mujarab untukmu kecuali penyerahan jiwa secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila datang ketentuan atasmu melalui sesuatu, engkau jangan takut, jangan perbincangkan, dan jangan engkau adukan kepada makhluk lain selain Allah, karena ketentuan itu termasuk cobaan atasmu. Maka sebaliknya, engkau harus berdiam, tenang, dan menerima secara mantap di hadapannya. Lihatlah terhadap apa yang diperbuat atas dirimu, bersukarialah atas pengubahan dan penggantian yang ditetapkannya jika keberadaanmu bersama dia. Demikian tidak dapat tidak merubah kekuatanmu dengan berjinak dan menetapkan tauhid untuk dia serta penuh rasa syukur. Wahai Allah, jadikanlah untuk kami dalam surgamu dan bersamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat sekalian, wejangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengenai taubat. Usikum menafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.